Ibu Yunita. Ya, saya sudah bergabung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, karena bergabungnya di luar waktu yang ditentukan. Enggak apa-apa, Ibu. Terima kasih kami ucapkan karena Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya izin membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Nah, untuk CV Ibu, nama Yunita Asmawati, tempat tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Untuk education beliau, yang pertama di Muhammadiyah Yogyakarta University tahun 2004, Gajah Mada University Yogyakarta tahun 2006, dan Pajajaran University Bandung Indonesia tahun 2017. Untuk international exposure-nya beliau di Pajajaran University Bandung Indonesia tahun 2014 sebagai presenter on international seminar of postgraduate program of Indonesia, Malaysia, Bandung, dan Indonesia. Yang kedua yaitu Tung Hai University dari Taichung, Taiwan tahun 2019, Indonesian Scholar Scientific Summit dengan Problem and Challenges of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. Mungkin itu saja kurikulum vitae yang dapat saya bacakan dari narasumber kita yang ketiga. Untuk waktu pemaparan materinya Ibu selama 30 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Pada narasumber ketiga, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Nurbaiti dan seluruh panitia atas kesempatannya hari ini. Dan hari ini itu sebenarnya saya benar-benar merasa sekali gitu ya untuk saling baik. Mudah-mudahan sehat. Jadi hari ini kita masih bisa lanjut sampai akhir untuk terus berbagi, karena saya pikir ketika itu tidak harus di sekolah atau tidak harus dengan cara-cara yang formal. Misalnya pun dengan saling berbagi kuliner ini menjadi salah satu semacam platform yang semakin diminati untuk banyak sekali masyarakat di dunia internasional ataupun di dalam domestik sendiri. Jadi hari ini saya tertarik sekali untuk menyampaikan materi saya, judulnya gastrodiplomasi hari ini. Dan tadi sebenarnya kita sudah banyak sekali mendengar paparan yang sangat terkait dengan kuliner, kemudian kuliner khususnya kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah tanpa disadari manusia itu sebenarnya punya kesamaan gitu ya, punya kesamaan untuk untuk ingin saling mencicipi kalau misalnya kita itu ketemu dengan kuliner gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kita itu punya kakawanan gitu ya, kemudian kita bertemu sesekali, paling nyaman untuk saling bertukar emosi itu yang paling santai adalah dengan menyuguhkan sebuah kuliner. Nah, sebenarnya seperti apa? Kalau misalnya kita itu selalu menanamkan mindset bahwa kuliner di kotak-kotakan bahwa hanya ini yang cocok untuk kita suguhkan, hanya kuliner A yang cocok untuk kita suguhkan. Ini akhirnya kita itu sempit sekali untuk memikirkan bahwa ternyata ada kuliner lain, ada kuisin lain yang ternyata ini tadi persis sekali seperti diulas Pak Putra tadi. Ternyata ketika tamu itu datang, mereka sangat senang sekali menyuguhkan kuliner-kuliner yang ada di dalam domestiknya,
kuliner lokalnya. Kuliner kita sendiri gitu ya. Kuliner kita sendiri seperti klepon, kemudian kue lapis, kemudian tempe goreng itu bukan di negara kita sendiri. Jadi artinya banyak sekali masyarakat internasional itu ternyata sudah mulai membuka mata untuk ingin mencicipi itu, gitu ya. Sebenarnya untuk apa, gitu ya? Banyak sekali kekuatan, keuntungannya ketika kita itu saling mencicipi kuliner-kuliner dari banyak lokal yang ada di dunia ini. Tidak hanya lokal di dalam Indonesia, tapi juga lokal-lokal di tempat lain. Nah, ini adalah keuntungan sebenarnya untuk kita. Nah, hari ini kita coba untuk bicara bicara santai gitu ya. Bicara santai soal gastrodiplomasi. Boleh digeser slide-nya ya. Next slide-nya. Nah, ada istilah-istilah yang pada hari ini sebenarnya bukan menjadi istilah yang baru lagi. Ada istilah yang sudah lekat sekali di kuping masyarakat, itu adalah tentang kuliner. Lalu kemudian ada lagi gastronomi. Sebenarnya apa gitu ya? Nah, di dalam banyak kesempatan formal yang pengenalan tentang kuliner, misalnya di dalam mengenalkan satu kuliner di suatu negara kepada negara lain misalnya. Hari ini sudah banyak sekali digunakan istilah dengan gastro gitu ya, atau gastronomi. Sebenarnya apa? Bedanya apa dengan kuliner gitu ya? Karena ini juga akhirnya nanti akan menanamkan kepada mindset kita ketika kita bicara kuliner, ketika kita juga bicara tentang gastro atau gastronomi. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini kuliner. Jadi kalau kuliner ini kita biasanya sangat lekat dengan sesuatu yang berada di dapur gitu ya. Sesuatu yang berada di dapur itu misalnya rempah gitu ya. Kemudian kita memasak, kemudian kita mencicipinya, cara memasaknya seperti apa, kemudian stylenya memasak itu seperti apa. Karena suatu hari kenapa cara memasak dengan style memasak ini menjadi penting, terutama ketika kita bicara tentang kuliner tradisional. Jadi suatu hari ada kawan-kawan dari jurusan Tata Boga ya, dan saya tanya, masakan apa yang belum pernah dimasak. Jadi bukan belum pernah sebenarnya ya, masakan apa yang paling sulit atau belum pernah menemukan sukses dalam memasak. Ternyata masakan yang paling sulit menemukan sense-nya, menemukan taste yang sangat tepat itu adalah masakan tradisional. Dan dia harus hati-hati, karena apa? Metodologinya harus cepat, metode memasaknya harus cepat, harus tepat. Kemudian ada style yang mereka gunakan itu juga tertentu gitu ya. Karena ini menanamkan sebuah kekhasan. Kemudian ada rempah-rempah yang kemudian sangat khas juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memasak bumbu rotan gitu ya, apa yang paling mendominasi di sana misalnya? Apakah rotannya atau rempah-rempahnya itu sendiri. Jadi ini yang harus benar-benar tepat sekali seperti orang itu sedang makan di Kalimantan gitu ya. Ketika dia menyuguhkan bumbu rotan ini ada di misalnya di mana ya, di Pulang Pisau, di Madura misalnya, atau di Aceh misalnya. Rasanya humbut rotan itu harus benar-benar tepat seperti humbut rotan ketika kita makan di Kalimantan. Maunya seperti itu. Jadi ternyata kawan-kawan di Tata Boga itu mencoba untuk menyelami ternyata ada style tertentu, ada rempah tertentu yang harus benar-benar melekat pada kuliner ini. Jadi kuliner
Kalau di dalam kembali ke sini, dia lekat sekali dengan kitchen gitu ya, lekat sekali dengan cara memasaknya, style memasaknya, gitu ya. Kemudian pada sejarahnya juga seperti itu. Jadi orang-orang di Latin sana memperkenalkan kuliner ini sebagai sebuah bagian yang lekat sekali dengan aktivitas-aktivitas di dapur, gitu ya. Lekat dengan aktivitas-aktivitas di dapur. Jadi chefnya memperkenalkan bagaimana cara memasaknya. Kemudian ketika dicicipi, apakah dia benar-benar mirip dengan rasa yang diekspektasikan dengan nama yang sudah mereka kemukakan, seperti itu. Nah, kalau kita beralih kepada definisinya tentang kulineri ini sebetulnya itu tadi yang kalau misalnya kita lihat lagi, dia aktivitasnya sangat kaya sebenarnya dengan berbagai cara memasak, kemudian dengan seninya memasak itu seperti apa, kemudian masyarakat ini semakin ke sini alih-alih masyarakat itu hanya ingin mencicipi masakan. Coba deh kalau kita jalan-jalan ke pusat kuliner, apa iya masyarakat yang duduk makan di pusat kuliner itu hanya ingin makan gitu ya? Apa iya mereka itu hanya sekedar mencicipi makanan, hanya sekedar mengenyangkan perut mereka untuk makan? Ternyata yang seperti ini sudah mulai berkembang. Masyarakat itu tuh kadang-kadang melihat makanan itu tidak sekedar sebagai sebuah makanan. Nah, coba kita lihat kepada gastro di slide selanjutnya. Nah, kalau kita tilik, ada yang namanya gastronomi. Ternyata gastronomi ini kalau tadinya kita ketemu makanan, kita ketemu rempahnya seperti apa, kita ketemu bentuknya seperti apa, kita ketemu cara memasaknya seperti apa, ternyata ada hal lain yang ingin dibawa untuk lekat di dalam kuliner ini dan tidak ingin ditinggalkan gitu. Jadi misalnya ada kekhasannya. Kemudian ada lagi tentang sejarah kenapa sih makanan ini muncul gitu ya. Jadi misalnya kayak coklat yang sekarang kita makan gitu ya. Dulu orang-orang juga suka bilang itu adalah makanan para dewa di Yunani sana. Kemudian coklat ini makin lama dia menemukan kebaruan-kebaruan untuk cara memakan coklat. Sampai suatu saat itu misalnya seperti ada tokoh coklat yang sangat fenomenal, misalnya Lin itu sampai sekarang ada tokonya di kota di Swiss sana. Jadi dia ternyata menemukan gimana caranya memakan coklat ini supaya lumer di lidah, gitu ya. Jadi yang tadinya coklat itu seperti benda keras yang terus dimakan tanpa seni apapun melihatnya, ternyata ada cara lain yang kemudian dikemukakan oleh beberapa orang yang akhirnya bisa dinikmati ketika dia masuk mulut, dia lumer di mulut gitu ya, lumer di lidah gitu ya. Jadi ini sebuah kekhasan, sebuah historinya, kemudian ada lagi alamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke Kalimantan, misalnya di Kalimantan ini sangat kental sekali kalau dunia itu melihat Kalimantan itu kental sekali dengan warna alam dan dipandang sebagai sebuah wilayah yang mendominasi tentang alam yang subur dan kaya gitu ya. Maunya itu semua itu yang terkait dengan alam itu mengemuka. Ya kulinernya, ya budayanya. Jadi ketika bicara gastronomi, orang itu diajak gitu ya, diajak untuk melihat rumput rotan itu tidak sekedar rumput rotan. Ternyata rumput rotan itu ada budayanya, ada sisipan historinya, kemudian ada ciri khas bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu punya rotan banyak sekali, sumber dayanya itu melimpah gitu ya. Nah, ini yang ingin dikemukakan oleh gastronomi. Ternyata gastronomi itu punya
cara untuk membawa kuliner itu lebih dari sekedar memandang dia sekedar sebagai sebuah bumbu trota saja, makanan saja, klepon saja, atau wadai cincin saja, atau makanan lain yang kita rasa ternyata dia memang harus dikemukakan sebagai bagian dari kuliner tradisional. Jadi orang-orang di pemikiran tentang gastronomi memikirkan bahwa ketika kuliner itu disandingkan tidak semata dengan pikiran bahwa dia akan kenyang saja, bahwa ternyata dia harus memiliki lekatan-lekatan lain, misalnya seperti itu tadi, ada sejarah dan sebagainya, itu dia larinya ke gastronomi, gitu ya. Jadi tidak semata kuliner, gitu, tidak semata kuliner. Beda ketika orang-orang itu menyuarakan bahwa ada wisata kuliner. Nah, ini akan arahnya lebih kaya lagi seperti itu. Nah, yang seperti ini yang ingin kita kemukakan bahwa harusnya kita punya platform gitu ya, punya platform untuk mengenalkan apa saja, misalnya apa saja yang masuk menjadi tradisi-tradisi lokal di dalam persoalan kuliner yang kemudian kita bungkus ke dalam gastronomi ini. Coba deh kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, gastronomi ini pada akhirnya seiring berkembangnya waktu, dia ini tidak lagi semata untuk semacam mengenyangkan perut semata. Jadi kalau kita bicara orang-orang yang duduk di pusat kuliner di Yosudarso itu, mereka tidak semata untuk ingin makan sesuatu karena mereka sedang harus makan saat itu, gitu ya. Namun ternyata ada hal lain yang mereka kejar, gitu ya. Mereka kejar, ada kuisin lain yang ternyata khas sekali, ada budaya yang melekat di situ, atau kadang-kadang kerinduan terhadap sebuah kuliner tertentu, dan ini mengingatkan dia kepada kampung halaman. Ini menjadi satu hal yang benar-benar masuk akal, gitu ya. Ketika kuliner itu dibarengi dengan sejarah, dibarengi dengan budaya tertentu yang benar-benar mempunyai punya si makanan ini, punya si makanan khas ini. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di dalam gastronomi ini kemudian lekatlah selain cara memasak, dia juga di dalamnya ada raw material atau alamnya di situ itu, di Kalimantan itu yang kayak itu apa, gitu ya. Kemudian ada ikan wadi. Ternyata kita itu ikannya itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali rupa-rupanya gitu. Jadi ada bahan baku yang ingin diperkenalkan melalui gastronomi ini. Ada filosofinya, ada sejarahnya, ada tradisi sosialnya. Kemudian ada etika memakannya seperti apa. Apakah dia harus memakannya pakai garpu, ataukah dia harus diambil saja dengan tangan gitu ya, ataukah dia harus menggunakan alat-alat tertentu untuk menikmatinya. Jadi ini isi dari gastronomi itu banyak sekali. Jadi ada pengetahuan tentang nutrisi, kemudian bagaimana kita menyajikan nutrisi itu di dalam sebuah kuliner tertentu. Kemudian ada juga di dalam gastronomi ini kajian bagaimana kita meliput dia dalam sebuah kajian. Kemudian ada cara kita mencicipi dan cara kita menyajikan. Kemudian keunikan-keunikan lain yang istilahnya melekat di dalam kuliner-kuliner tertentu atau hidangan-hidangan tertentu yang memang dia adalah hidangan-hidangan tradisional. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Ya. Nah, ini akhirnya kita bisa membedakan antara gastronomi dengan kuliner.
Jadi kalau ada asosiasi, ternyata kita sudah melihat di Indonesia itu perkembangannya sangat bagus sekali tentang gastronomi dan kuliner ini. Jadi ada asosiasi yang memang mengkaji dan memperhatikan tentang masalah kuliner dan gastronomi ini, melihat bahwa ternyata kuliner mereka maknai sebagai sebuah the art of cookingnya. Ini gimana caranya mereka memasak itu menjadi bagian dari kulinernya. Berbeda ketika dia melihat ini sebagai sebuah gastronomi, dia akan melihat bahwa makanan itu tidak sekedar dimasak dan dimakan untuk dicicipi semata. Jadi di sana ada seni mereka untuk penyajiannya dan sebagainya. Jadi makan itu sudah dengan rasa dan sudah dengan nilai gitu ya. Ada nilai-nilai tertentu yang akhirnya melekat pada kuisin-kuisin yang mereka sajikan dalam masakan-masakan tradisional. Coba kita ke slide selanjutnya. Nah, pada akhirnya kita akan masuk kepada gastrodiplomasi. Baik, selanjutnya. Sebenarnya kita itu punya saat ini gitu ya, dalam beberapa dekade ini kita sebenarnya sudah punya wadah untuk memperkenalkan apa yang namanya wadi, apa yang namanya mandai, kemudian apa yang namanya umbut rotan, umbut sawit gitu ya. Ini punya wadah tertentu, punya platform sendiri yang akhirnya dia itu benar-benar melekat dengan hati masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat ya di domestik kita sendiri dengan masyarakat di luar sana yang teritori negaranya sudah berbeda. Jadi dengan apa caranya misalnya? Kalau tadi gastronomi itu seperti itu. Jadi Thailand itu pada 2002 dia sempat mengemukakan keinginan dia untuk gimana sih caranya supaya masakan-masakan mereka itu juga dikenal oleh dunia seperti dunia itu mengenal McD, seperti dunia itu mengenal KFC misalnya, atau seperti dunia itu mengenal masakan lain yang transkorporasi seperti itu. Jadi Thailand saat itu kekeh sekali gimana caranya supaya kita itu punya coba ke slide selanjutnya, kita itu punya kesempatan untuk mengenalkan ini gitu ya, untuk mengenalkan ini kepada dunia bahwa ternyata Thailand itu punya masakan bla 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 dan sebagainya gitu. Jadi mereka akhirnya membuat satu strategi dan mengemukakan pertama kali tentang gastrodiplomasi ini. Istilah gastronomi itu sebenarnya sudah lama ada, namun dia itu tidak sama dengan istilah kuliner itu tadi. Nah, gimana caranya kulinernya Thailand itu bisa dikemukakan dalam gastronomi melalui gastrodiplomasi ini. Jadi nggak mau sekedar mengandalkan aktor-aktor yang mengemuka saja. Mereka juga mau aktor-aktor yang sudah mengakar, aktor-aktor yang inklusif, aktor-aktor yang istilahnya sudah terhubung secara lekat gitu ya. Jadi coba kita ke slide berikutnya. Jadi gastrodiplomasi ini kemudian oleh Thailand, mereka mencoba untuk mengkampanyekan tentang masakan Thailand itu melalui mendirikan restoran-restoran banyak sekali di belahan dunia. Jadi ketika 2002 itu, ketika pertama kali diluncurkan tentang gastrodiplomasi oleh Thailand, setidaknya sekitar 5.000 perusahaan, 5.000 restoran yang di sana adalah restoran Thailand, menjual makanan Thailand di seluruh dunia. Jadi ketika pandemi kemarin, sebelum pandemi sekitar 2018, sekitar 2019 itu jumlah restoran-restoran Thailand di seluruh dunia itu lebih dari 15.000 restoran. Jadi hanya dengan membuka restoran ini di belahan dunia. Nah, gunanya untuk apa? Ya untuk mengenalkan secara dekat itu tadi. Mengenalkan secara dekat bahwa ini loh masakan Thailand gitu ya.
ini loh masakan kami gitu, dengan nasinya seperti apa, karena Thailand juga makanannya nasi juga gitu ya, mirip-mirip taste-nya seperti Indonesia juga. Saya rasa taste yang paling mirip lah dengan Indonesia di antara banyak negara adalah Thailand, mungkin Malaysia mungkin sudah serumpun, tapi Thailand akhirnya berhasil gitu ya, berhasil dan dia mencoba untuk benar-benar mengglobalkan persoalan kuliner dia melalui gastrodiplomasi ini. Pasca itu yang terjadi adalah Indonesia misalnya. Indonesia dilihat dong. Ini seperti apa sebenarnya? Indonesia punya di belakang orang tulis jangan orang pegang. Kenapa orang minta tangkap nih? Jadi Indonesia itu punya yang namanya diaspora Indonesia gitu ya. Diaspora Indonesia itu gimana caranya kita mendiasporakan Indonesia di masyarakat internasional, di wilayah-wilayah luar wilayah Indonesia. Jadi mendiasporakan orang-orang Indonesia. Jadi didiasporakan ya budayanya, ya kulinernya, kemudian ya pakaiannya, semuanya gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal kulinernya Indonesia, sebenarnya kita itu sudah punya semacam media untuk keluar dari sini gitu, memperlihatkan bahwa kuliner Indonesia itu mampu untuk dibawa bersama dengan orang-orang yang sedang mendiasporakan Indonesia ini. Mendiasporakan Indonesia itu seperti apa ya? Misalnya kawan-kawan misalnya traveling ke negara lain, atau bekerja di negara lain, atau sekolah di negara lain, atau sedang melakukan rutinitas ibadah di negara lain gitu. Jadi ini semacam platform selain platform yang baru saat ini, itu menjadi sebuah hal yang paling sederhana untuk kita mengenalkan makanan kita pada dunia luar gitu ya. Jadi mendekatkan emosi-emosi yang saat ini jauh gitu ya, mengenal yang namanya masakan Indonesia, misalnya terutama masakan di Kalimantan itu apalagi misalnya mandai itu apa gitu ya, mandai itu apa, kemudian wadi itu apa gitu. Kita ini punya banyak sekali berkelimpahan sumber daya alamnya, tapi kita akhirnya untuk mengenalkan ini kepada dunia. Ini sayang sekali. Jadi diasporanya Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan Thailand. Diasporanya Indonesia itu sudah kemana-mana, dan KBRI itu sudah sangat terbuka sekali. KBRI atau KJRI-nya itu sangat terbuka sekali. Apalagi sih yang ada di Indonesia yang itu adalah khas banget Indonesia gitu. Rotan, kemudian purun dan sebagainya. Kuliner yang diminati apa gitu. Jadi ini ternyata penting sekali. Kenapa seperti itu? Ketika sedang melakukan pertemuan-pertemuan bilateral atau multilateral di wilayah Indonesia misalnya, suguhan-suguhan kuliner ini harus mengemuka. Terus saja mengemuka dan diperkenalkan. Ini kadang-kadang membuat rasa tersendiri, rasa yang bukan sekedar taste gitu ya. Oh ternyata ini mampu mengkoneksikan semacam emosi tertentu bagi para penikmat kuliner itu. Jadi di dalam kebijakan suatu negara, ketika dia itu perlu untuk mengemukakan sebuah kebijakannya, ternyata gastrodiplomasi ini menjadi salah satu yang diminati caranya. Karena apa? Karena dia masuk ke tataran yang sangat inklusif. Dia masuk kepada masyarakat, dikenalkannya kepada masyarakat. Dia menjadi ujung tombak untuk apa? Untuk saling bisa selaras pemikirannya dengan pemikiran dari negara lain. Coba kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Nah, ini yang saya ceritakan tadi bahwa Thailand sudah merambah tentang gastrodiplomasi itu pada 2002 dan pasca itu saya sampaikan tadi slide selanjutnya. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang gastrodiplomasi, slide selanjutnya. Nah, ini ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa kita ambil dari gastrodiplomasi ini. Karena seperti apa? Hubungannya itu sudah P2P, people to people, bukan semata government to government atau pemerintah kepada pemerintah. Jadi dia sudah lekat juga di dalamnya selain pemerintah kepada pemerintah. Dia juga ada hubungan P2P atau people to people, orang ke orangnya gitu, masyarakat kepada masyarakatnya gitu ya. Individu satu dengan yang lainnya. Ini sama-sama apa? Ya itu tadi kita kedatangan teman dari daerah lain, misalnya tidak usah jauh-jauh sebenarnya ya, misalnya dari mana? Dari Jogja misalnya. Kita ajak makanan ini loh khas kami di Kalteng. Kita suguhkan, ternyata ada oseng-oseng Mandai misalnya. Wah, ternyata yang seperti itu mendekatkan emosionalnya. Jadi kalau bicara tentang kekuatan gastrodiplomasi ketika bicara tentang merangkul masyarakat, ini sangat tepat sekali. Dia menjadi bagian yang sangat kental dalam sebuah diplomasi budaya atau diplomasi publik pada tataran lebih besar. Gastrodiplomasi mampu merambah banyak sekali keuntungan, terutama untuk kita sekaligus memperkenalkan sisi lain dari manisnya rasa Mandai ini adalah kenapa dia harus dimasak seperti ini, bla bla bla, historinya seperti apa gitu. Ternyata ada budaya, ada nilai-nilai tertentu yang sekaligus disuguhkan di dalam gastrodiplomasi itu. Nah, kemudian gastrodiplomasi ini tidak menjadi bagian di luar sana. Akhirnya dia menjadi bagian karena dia tidak mengadvokasi secara langsung gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menawarkan langsung dicicipi sama masyarakat tertentu yang ingin kita arahkan bahwa ini loh masyarakatnya, ini loh kulinernya di Kalimantan, seperti itu. Jadi gastrodiplomasi kemudian menjadi ujung tombak yang sangat krusial ketika kita bicara tentang kebijakan Indonesia dalam mengenalkan persoalan budaya Indonesia, terutama dalam budaya dalam domestiknya Indonesia kepada dunia luar sana. Entah kepada siapapun, entah melalui saluran yang mana gitu ya. Apakah dia melalui saluran dari pemerintah ataukah dia melalui saluran dari P2P-nya. Jadi memang sudah benar-benar digagas untuk apa? Untuk masuk ke taraf-taraf yang paling inklusif gitu ya. Dia kalau menurut Rockwell itu dia menjadi sebuah keterhubungan yang sangat lekat secara emosional itu tadi. Nah, kemudian ada hal lain yang ingin dilekatkan adalah identitas masyarakat setempat dalam kuliner ini, gitu ya. Selain misalnya kita bicara soal brand atau soal penciptaan citra yang ada pada masyarakat Indonesia dengan kuliner ini. Masyarakat Indonesia dengan kuliner A, B, C, dan sebagainya. Jadi ada brandnya berupa identitas, kemudian ada brand berupa image, ada brand yang berupa posisi. Posisi ini bisa posisi untuk saling tawar dan sebagainya. Jadi kekuatan-kekuatan Indonesia ketika dia memiliki banyak sekali ragam budaya yang ada di Indonesia. Lalu kemudian di dalam ragam budaya itu tentu ada kuisin-kuisin tertentu yang bisa kita kemukakan kepada masyarakat lain. Nah, selanjutnya. Nah, ini aktornya ya.
aktor di dalam gastrodiplomasi ini sebenarnya sangat terkait memang dengan kita bicara tentang diplomasi budaya gastrodiplomasi ini. Jadi aktornya ada aktor negara. Aktor negara itu di mana melakukan diplomasi ini adalah negara. Pemerintah antar pemerintah, diplomat satu dengan diplomat lain ketika mereka menyuguhkan makanan-makanan pada pertemuan-pertemuan informal atau formal. Jadi dengan masakan-masakan yang ada di lokal Indonesia, meskipun dia sedang berada di tempat yang jauh dari Indonesia. Kemudian ada aktor non negara. Nah, kayaknya kita saat ini adalah ketika budaya itu mampu diakses dengan secara cepat gitu ya, melalui platform yang benar-benar menguntungkan kita saat ini. Impact dari globalisasi yang sudah lama ada itu, nah kemudian manusia itu saling terhubung, saling terkoneksi di mana-mana, lalu akhirnya aktor itu muncul. Selain aktor negara di dalam dunia internasional itu, akhirnya apa? Aktor ini yang kemudian suka membawa makanan satu ke negaranya, makanan satu kepada negara lain, untuk oleh-oleh, untuk untuk menjadi perkenalan kepada negara lain bahwa ini adalah makanan dari negara A, B, dan C. Saya kira ketika aktor non negara ini muncul, penerapannya sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Misalnya ketika perang itu kadang-kadang yang menjadi tentara perang itu tidak semata negara yang sedang berperang. Ada misalnya relawan dari negara lain yang dia membawa Indomie misalnya, yang dia membawa kopi misalnya, yang dia membawa mie gitu, makanan lain itu yang bisa mereka tinggal di sana gitu ya. Seperti biji kopi yang ditinggalkan oleh banyak sekali orang ketika sedang berperang. Ternyata ini menyisakan benih lain untuk tumbuh di negara tertentu, dan akhirnya orang melihat ada kopi A, B, dan C di negara ini. Gitu. Nah seperti itu juga ketika kita melihat bahwa makanan kita gitu ya, dengan kekayaan ini, dengan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di Kalimantan Tengah khususnya, itu aktor non negara ini banyak sekali yang bisa turun untuk ikut menjadi diplomat publiknya gitu ya, seperti perusahaan. Kemudian ada aktor non negara lain misalnya NGO atau IGO-nya, atau kemudian masyarakat di kalangan akademis, masyarakat di kalangan pemerintahan sebagai warga negaranya. Ini banyak sekali. Jadi akhirnya gastrodiplomasi sebenarnya punya track yang sudah ada sebenarnya. Hanya tinggal kita itu memanfaatkan track yang sudah ada ini. Gimana caranya track ini membawa puisin-puisin dari Kalteng, membawa yang namanya selain rotan, banyak sekali gitu ya. Jadi ikut sertalah di dalamnya gitu. Ikut sertalah di dalamnya ketika kita bicara tentang diplomasi Indonesia. Terlebih ketika misalnya saat ini Kementerian Luar Negeri misalnya bicara tentang ada istilah yang mereka selalu gaungkan selama kepemimpinan Presiden ini, Presiden Jokowi misalnya, dengan ini diplomasi. Ini diplomasi itu akhirnya yang mengemuka itu tidak semata soal politik, tidak. Di dalamnya mereka memperkenalkan buku yang dikarang oleh Indonesia, orang-orang Indonesia. Mereka mengenalkan buku di kalangan kampus-kampus tertentu. Ini loh buku dari daerah Banjarmasin, dikenalkan kepada Jogja. Jadi ini diplomasinya
itu benar-benar inklusif antara masyarakat ini dengan masyarakat ini dalam satu lokal Indonesia itu ternyata belum tentu banyak mengenal. Kita yang di dalam Kalimantan saja belum tentu banyak yang pernah mencicipi, misalnya tadi disebut ada soto Menggala misalnya dari Kota Waringin Barat, belum tentu mengenal itu. Jadi ada track-track yang sudah tersedia di dalam kementerian, misalnya Kementerian Luar Negeri ini ada diplomasi budaya. Crashnya ini diplomasi, dia mengenalkan wisin, dia mengenalkan buku, dia mengenalkan banyak hal yang menjadi entitas uniknya dari masyarakat di Indonesia ke sesama wilayah Indonesia, ke sesama kawan-kawan di luar wilayah Indonesia juga. Jadi aktor non negara ini akhirnya menjadi aktor yang sangat krusial gitu ya, krusial untuk saling mengenalkan gitu ya, saling mengenalkan kuisin terutama kuliner gitu ya di dalam di dalam wilayah Indonesia atau di luar sana. Ada slide selanjutnya? Baik. Saya kira seperti itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi.